Rainer, ibu tahu kau sangat kecewa. Tolong maafkan ibu. Bukalah pintunya. Ibu ingin melihat wajahmu. Kau bukan ibuku. Pergi dari sana dan jangan pernah menyebut dirimu adalah seorang ibu. Jawaban yang dilontarkannya sangat keras dari dalam kamar, menerobos ke telinga Valerie. Kalimat itu sangat menyakitkan, meremas hati Valerie yang paling dalam. Pertahanan Valerie pun runtuh detik itu juga, membuat mata tidak lagi mampu menahan bendungan di pelupuk. Bening kristal yang sejak tadi menghalangi pemandangannya pun mulai menganak sungai, membanjiri kedua pipi putihnya. Menangis, hanya isakan kecil yang mampu Valerie keluarkan dari sudut bibir yang berusaha ditahan. Di kejauhan sana Jupiter tidak tega melihat Valerie menjadi sangat rapuh. Lelaki itu bergerak mendekatinya dan lantas memeluk pundak Valerie. Mungkin ini terlalu tiba-tiba bagi Rainer. Valerie, ayo kembali ke kamar, ajak Jupiter lembut. Ke kamar? Bagaimana mungkin Valerie bisa pergi ke kamar, sedangkan Rainer belum memaafkan dirinya? Bagaimana mungkin gadis itu akan menerima kebaikan hati laki-laki ini, sementara ada seorang anak yang tengah menahan sakit hati akan dirinya? Tidak mampu Valerie mengangkat kaki menjauh dari depan pintu kamar Rainer. Rainer, tolong dengarkan ibu. Bukankah kita sudah berjanji akan berbicara jika ada salah? Kembali Valerie mencoba membujuk Rainer. Valerie, jangan memaksa Rainer. Ayo, kau juga harus menenangkan diri sampai Rainer bisa menerima semua ini. Tapi sampai kapan? Bagaimana jika anak itu tidak mau menerima kenyataan ini? Bagaimana jika Rainer terus saja mengunci diri di dalam kamarnya, lalu kelaparan dan mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan? Valerie tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Rainer, ibu mohon dengarkanlah sekali ini. Ibu memiliki alasan melakukannya, nak. Kau penipu, kau pembohong yang berpura-pura baik untuk menggoda ayahku. Kau hanya parasit, sama seperti mereka semua. Rainer, Jupiter berteriak membalas hinaan dari anaknya di dalam sana. Ini semua salah ayah. Kau tidak boleh menuduh ibumu seperti itu. Tapi bukannya membuat Rainer menjadi diam, justru anak itu membalas dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan lagi. Ya, aku tahu kau juga salah. Kau membawa penipu itu ke rumah ini dan ikut menjadi pembohong. Ayah, sejak dulu kau selalu membuatku mengikuti aturanmu. Kau hanya ingin didengar tanpa peduli dengan perasaan putra kandungmu. Kau sama saja dengan perempuan yang membuangku sejak bayi. Sejenak kalimat itu terjeda, berganti suara pintu yang dibuka dari dalam sana. Rainer menatap tangan ayahnya yang sedang berusaha merangkul Valerie, dan itu membuatnya semakin marah. Kau menghukum wanita yang melahirkanku atas kesalahannya, tapi kau ingin aku patuh pada wanita penipu itu? Kau adalah ayah yang sangat buruk. Seperti petir kalimat itu menggelegar keluar dari mulut Rainer, yang lantas menghempaskan pintu kamarnya kembali. Rainer kembali mengurung di dalam kamarnya, meninggalkan debuman yang sangat keras dan menghancurkan hati yang mendengarnya. Sesak dada Valerie terasa sangat sesak, seperti sebuah benda besar ditancapkan ke ulu hatinya. Bahkan bernapas pun dia kesulitan memutar kembali setiap kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Rainer. Perlahan tubuh Valerie merosot ke bawah dengan posisi lutut yang lebih dulu menyentuh lantai. Kenapa ini terasa sangat sakit? Kenapa perkataan Rainer seperti pedang yang mengiris-iris tubuhnya hingga ke potongan yang sangat kecil? Apakah mungkin karena Valerie sudah memberikan seluruh hatinya untuk Rainer? Apakah itu karena dia sudah sangat jatuh hati pada anak yang diasuhnya selama beberapa bulan ini? Sungguh ini menjadi salah satu hal paling menyakitkan di dalam hidup Valerie. Sama sakitnya seperti saat dia kehilangan ibu. Penolakan Rainer yang terang-terangan sama sakitnya seperti saat dokter memvonis Nicky menderita penyakit kanker stadium akhir. Seakan sebagian nyawa Valerie melayang dari tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan meraung dengan suara yang sangat keras.
Jupiter sendiri sejak tadi mematung atas perkataan Rainer, dan laki-laki itu tersadar ketika mendengar raungan yang begitu kencang di bawahnya. Dia sigap berlutut memegangi Valerie yang masih saja meraung. "Valerie, tenangkan dirimu, Valerie." Jupiter mengingatkan, tapi sang gadis yang patah hatinya sama sekali tidak menghiraukan. Gadis itu terus saja menangis, meratapi seperti orang gila. "Valerie, tenangkan dirimu, kita pasti mendapatkan hati Rainer lagi." Jupiter membantu Valerie bangkit, memegangi tubuh lunglai gadis yang menatapnya sendu. Kesedihan dari sepasang manusia itu terasa mencekam meliputi keduanya. "Peter, Rainer membenciku. Rainer tidak mau menerimaku, Rainer. Rainer sudah sangat membenciku, Peter," katanya desala tangis yang semakin menjadi-jadi. Bukan hanya pada Valerie, Rainer juga sekarang membenci Jupiter yang adalah ayah kandung dan mengurusnya sejak lahir. Anak itu mungkin tidak akan pernah lagi memberikan kepercayaan untuk siapapun yang berusaha memberinya cinta. "Rainer membenci kita berdua. Rainer tidak akan memaafkan kita, Peter." Apakah gunanya Valerie mengadu? Perlukah dia meminta Jupiter untuk mengerti perasaannya? Bahkan lelaki itu sendiri mungkin sedang bingung bagaimana akan mendapat kepercayaan dari putranya. Semua ini salah Valerie. Valerie lah yang membuat Rainer membenci Jupiter. Valerie lah biang dari masalah yang membuat hubungan ayah dan anak menjadi retak, menjadi hancur berkeping-keping. "Ini salahku. Aku menarikmu ikut ke dalam kebencian Rainer. Ini salahku. Aku yang membuat Rainer menjadi seperti itu," katanya tidak terkendali. "Tenangkan dirimu. Rainer hanya terlalu shock mendengar semua ini. Valerie, jangan mengatakan hal seperti itu lagi, oke? Kita akan mendapatkan kembali hati Rainer." Benarkah? Apakah mereka masih akan bisa mendapat kepercayaan dari Rainer? Anak itu sudah dipenuhi aura buruk dari berbagai sisi. Dibuang ibu kandung, diberi kalimat hinaan oleh nenek dan pamannya sendiri, juga mendapat tekanan dari teman-teman sekolah dan para wali murid. Dan sekali lagi, dia dihadapkan dengan masalah pelik yang pasti akan lebih menekan emosinya. Mungkin benar selama ini Rainer tidak begitu peduli dengan ibu yang sudah membuangnya sejak masih bayi. Rainer mungkin bisa menghabiskan waktunya dengan bermain game kesukaannya, mengalihkan pikiran dari semua tekanan di dalam lingkungan rumah dan sekolah lama. Akan tetapi, sejak kehadiran Valerie masuk ke dalam keluarga ini, mengakui diri sebagai ibu anak itu juga memberi perhatian lebih untuk Rainer, sudah tentu membuatnya terbiasa akan kasih sayang. Dan saat Rainer sudah mendapatkan cinta yang begitu besar, memberikan kepercayaan terhadap ibu yang berjanji akan mencintainya selamanya, tiba-tiba dia mengetahui bahwa Valerie bukanlah ibu yang sesungguhnya. Apakah akan sesimpel itu Rainer untuk bisa menata kembali hati yang sudah hancur? Valerie hanya ibu bohongan yang memiliki wajah mirip seperti ibu kandungnya. Valerie hanya ibu penipu yang mungkin juga cinta dan kasih sayangnya adalah sebuah tipuan. Begitulah sekarang yang ada di dalam pikiran anak kecil itu. Seakan kenyataan pahit tidak pernah cukup memenuhi hidupnya, Rainer juga harus bertemu dengan wanita yang adalah ibu kandungnya. Wanita jahat yang penuh tipu muslihat juga sandiwara. Wanita yang berani berbohong di depan semua orang demi kemenangannya. Wanita itu juga seakan tidak memiliki penyesalan di dalam hidupnya dan sibuk menyalahkan orang lain atas segala kesalahannya. Bukankah itu sangat menyedihkan untuk diterima seorang anak berusia 8 tahun? Siapa yang bisa menerima kenyataan menyedihkan seperti itu terjadi di dalam hidupnya? Valerie bisa merasakan kepedihan di hati Rainer, sehingga hanya mematunglah yang mampu dia lakukan sekarang. Valerie seperti seonggok tubuh tidak bernyawa ketika Jupiter menuntunnya untuk berdiri. "Mari, kau harus menenangkan diri terlebih dahulu," bujuk Jupiter kemudian dan membawanya menuju kamar mereka di ujung sana. Tangisan tidak ada gunanya. Raungan tidak membuat Rainer lantas memaafkan segala kebohongan yang Valerie bawa. Dia memilih mengunci bibir
menahan isakan agar tidak terlepas dari sana. Hanya bulir-bulir bening nan hangat itulah yang bisa dihasilkan oleh matanya sebagai bentuk dari penyesalan bagi Valerie. Ketika Jupiter mendudukkan dia di sisi ranjang, Valerie membeku bagaikan hidup, bagaikan sebuah patung. Hidupnya benar-benar seperti tidak memiliki semangat lagi, kosong, hampa. Seperti berada di sebuah tempat yang begitu sangat asing dia rasakan. Gadis itu tidak merasakan apapun lagi. Valerie tidak memberi respon saat Jupiter mengelus rambut panjang yang berurai. Valerie hanya diam, membuat Jupiter ikut merasakan kepedihan di dalam dada Valerie. Dengan penuh kesabaran, Jupiter membingkai wajah Valerie. Dia kecup-kucup kepala sang gadis sebelum mulai membuka mulutnya berbicara. Beristirahatlah, kau pasti sangat lelah setelah melewati hari yang menegangkan ini. Valerie bergeming, tidak memberikan respon atas perkataan Jupiter yang menyarankan. Perasaan bersalah sudah menggerogoti hatinya sejak tadi, membuat gadis itu menjadi seperti mati rasa. Dua mata Valerie menatap kosong, menembus Jupiter yang kini sudah berlutut di depannya. Masih dengan suara lembut nan membujuk, Peter mencoba bicara pada Valerie. Valerie, jangan pikirkan apapun. Jangan membuat dirimu sangat sedih oleh perkataan Rainer. Kita akan bersama-sama melewati semua ini. Jadi aku mohon, jangan larut dengan kesedihan. Lantas, apakah aku harus tertawa? Tanpa sadar, dia menjawab perkataan Jupiter. Pandangan mata Valerie masih sama kosong seperti tadi. Dia tidak lurus membalas tatapan laki-laki itu. Kini, bisu itu seperti berpindah pada Jupiter. Pertanyaan konyol yang dilontarkan oleh Valerie membuatnya mematung, tidak mampu bersuara. Lelaki yang berusaha menghibur hati gadisnya kini hanya diam seribu bahasa. Katakan padaku, Peter, ketika aku sudah membuat Rainer tidak lagi menginginkan kasih sayangku, apakah aku harus tertawa? Atau mungkin, apakah kau menyarankan aku untuk memilih acuh dan berpura-pura tidak bersedih akan hal ini? Bagaimana bisa kau berpikiran sangat egois seperti itu terhadap putramu sendiri? Air mata kembali membanjir di kedua pipinya saat Valerie mengeluarkan kalimat yang lain. Mungkin benar, semua ini bukan hanya kesalahan Valerie. Meganlah dalang dari semuanya, sehingga Jupiter menduga Valerie adalah mantan istrinya itu. Tapi bagaimanapun, tidak bisa dihindarkan sebuah fakta bahwa Valerie juga sangat bersalah. Jangan memanfaatkan keadaan. Dengan memanfaatkan keadaan, Rainer benar niat awal Valerie menerima peran menjadi ibu adalah untuk mendapatkan uang laki-laki itu. Valerie kalap. Dia terlalu berpikir pendek ketika mendengar Dr. Sandes menyebutkan nominal pembayaran pengobatan Rainer. Jika Valerie tidak pernah mengaku sebagai Megan, tidak meminta uang dari laki-laki itu, dan mulai mendekati Rainer, jika Valerie teguh dengan pendiriannya dan tetap mengaku dirinya bukan Megan, semua ini tentunya tidak akan pernah terjadi. Tidak akan membenci Valerie sebanyak ini, meski mungkin anak itu juga tidak menerimanya di awal. Peter, aku tidak becus menjadi ibu. Aku adalah perempuan terkutuk yang sudah membunuh kebahagiaan seorang anak kecil. Aku adalah wanita pendosa, membuat hubungan ayah dan putranya menjadi rusak oleh kehadiranku yang penuh dengan kebohongan. Tolong, kau buang aku agar bisa menebus semua dosa yang sudah kulakukan. Menarik napasnya sesaat, kembali mata Valerie mengembun. Cairan itu segera merembes ke pipinya yang putih, bersih. Lalu dia berkata dengan hati teriris, Jupiter, aku mohon, buanglah aku di hidupmu. Jangan berikan cinta dan perhatian untukku, dan lepaskan aku kembali ke tempatku untuk menebus segala dosa yang sudah aku lakukan pada keluarga ini. Valerie. Jupiter tersentak, menyerukan nama gadis itu. Alisnya mengerut, tidak paham akan permintaan dari sang gadis.
Tapi kembali Jupiter harus terdiam sebelum dia membuka mulutnya. Ini semua salah aku. Kebencianmu terhadap Megan, aku manfaatkan untuk mendapatkan uang. Menurutmu apakah itu masih bisa dimaafkan? Jika kau tidak jatuh cinta padaku, yakinlah kau sendiri tidak akan pernah bisa menerima kebodohan ini. Jadi lepaskan aku, ikhlaskan hubungan antara kita agar semuanya kembali pada tempat yang semestinya.